Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun dapat menyimpulkan bahwa raja atau tuan tadi adalah sosok Allah Bapa, dan hamba yang pertama adalah kita sendiri, sedangkan hamba yang kedua adalah saudara atau sesama yang ada di sekitar kita.
dan pembebasan hutang adalah contoh atau bentuk dari pengampunan dosa. Yesus dalam akhir perumpamaan menegaskan bahwa demikian juga akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita hendaknya belajar bahwa sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan mengampuni segala dosa kita dengan pengampunan tanpa batas, Tuhan telah mengampuni kita manusia tanpa memperhitungkan banyaknya salah dan dosa kita ketika kita datang dan mohon ampun kepadanya. Maka demikianlah juga kita seharusnya mau dan tergerak untuk mengasihi serta bersedia untuk mengampuni sesama kita dengan hati yang tulus ikhlas. Pengampunan yang diterima dari Allah seharusnya menjadi dasar untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang diajukan oleh Petrus ini kiranya mewakili kita semua tentang permasalahan yang kita hadapi. Tentang berapa kalikah kita harus mengampuni sesama kita atau saudara kita jika mereka berbuat dosa terhadap kita. Kisah Injil Matius yang baru saja kita dengar kemudian menjadi sangat menarik ketika Yesus menanggapi pertanyaan Petrus dengan menegaskan bahwa orang harus mengampuni saudaranya atau mengampuni sesamanya yang berbuat salah bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dengan menegaskan demikian, Yesus hendaknya mau menyatakan kepada kita bahwa orang tidak perlu menghitung untuk mengampuni orang lain. Pengampunan tidak mengenal batas perhitungan. Kita mungkin bertanya, mengapa demikian? Perumpamaan yang baru saja kita dengar hendaknya menegaskan bahkan memberikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana sikap mengampuni tanpa batas. Tidak ada batasan dalam mengampuni yang bersalah kepada kita. Kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah dan Ia tidak menghitung berapa kali harus mengampuni segala salah dan dosa kita. Sekalipun dosa kita begitu besar, kita tetap diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, kita sekalian yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah, yang adalah ahli waris kerajaan Allah, diharapkan berlaku sesuai dengan pesan yang telah disampaikan dalam perumpamaan tadi. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup ini seringkali timbul beda pendapat atau konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, marilah
kita belajar untuk saling melupakan masalah dalam hidup kita dan kemudian tergerak untuk saling memaafkan secara tulus. Belajarlah untuk menulis di atas pasir setiap kesalahan dari sesama kita dan juga saudara-saudari kita, agar angin maaf dapat datang dan menghapusnya, sehingga menghadirkan rasa lega di dalam hati kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat dalam memaafkan sesama, mumpung kita sekalian masih diberi waktu. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita sekalian. Pergilah, engkau diutus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.